Hai semua, hari ini kami dari kelompok 4 ekonomi akan memperlihatkan hasil karya kami, yaitu menjelaskan tentang indeks Gini dan juga kurva Lorenz. Nah, yang pertama, apa sih itu indeks Gini? Koefisien Gini atau indeks Gini merupakan ukuran dari distribusi pendapatan. Teori koefisien Gini dikembangkan oleh ahli statistik dari Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Tidak hanya mengukur distribusi pendapatan, koefisien Gini juga digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi dan mengukur distribusi kekayaan suatu populasi. Dan setelah itu, apa sih itu kurva Lorenz? Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerimaan pendapatan selama kurun waktu tertentu, dan biasanya berbagai negara mengukurnya dalam waktu setahun. Selanjutnya, cara untuk membacanya. 1. Kurva Lorenz semakin berhimpit dengan garis pemerataan sempurna makin merata. 2. Kurva Lorenz semakin jauh dengan garis pemerataan sempurna makin timpang. 3. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3 masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah. Nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk ke dalam kategori ketimpangan moderat. Dan jika nilainya lebih besar daripada 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Berikutnya, contoh dari indeks Gini dan juga kurva Lorenz. Yang di kiri adalah contoh dari kurva Lorenz, dan di kanan adalah contoh dari indeks Gini menjelaskan tentang ketimpangan pendapatan di suatu daerah di Indonesia. Sekarang kita memasuki analisis tentang indeks Gini dan juga kurva Lorenz. Indeks Gini dan juga kurva Lorenz adalah dua alat yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. Selanjutnya, angka 0 mengindikasikan distribusi sempurna dan 1 mengindikasikan ketidaksetaraan maksimum. Semakin tinggi nilai indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan. Grafik yang mengilustrasikan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat, garis diagonal 45 derajat menunjukkan distribusi sempurna, sementara kurva sebenarnya menunjukkan distribusi nyata. Semakin kurva Lorenz mendekati garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Semakin kurva tersebut berjauhan dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan. Yang di bawah berikut contoh mengenai indeks Gini dan juga kurva Lorenz. Jika kita melihat dua negara, negara A dan negara B, negara A memiliki kurva Lorenz yang lebih mendekati garis diagonal dan indeks Gini yang lebih rendah, misalnya 0,25. Sementara negara B memiliki kurva Lorenz yang lebih melengkung dan indeks Gini yang lebih tinggi, misalnya 0,45. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa negara A memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata daripada negara B. Jadi, indeks Gini dan juga kurva Lorenz digunakan untuk mengukur dan membandingkan ketidaksetaraan pendapatan antara berbagai negara atau wilayah, dan mereka membantu dalam memahami sejauh mana pendapatan nasional didistribusikan secara merata atau tidak dalam suatu masyarakat. Yang terakhir adalah contoh dari Gini rasio, yaitu berada di Kabupaten Pidie dan Aceh pada tahun 2017 hingga 2021.